Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Virgo dengan tema apa yang menunggumu di tahun 2021 ini. Sebelumnya aku perlu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi mungkin bisa resonate, mungkin juga bisa tidak. Jika tidak resonate, tidak apa-apa, tidak perlu dipaksakan. Tetapi mudah-mudahan readingan kali ini bisa membawa manfaat ataupun pembelajaran-pembelajaran positif untuk teman-teman semua. Dan aku juga tidak lupa mengingatkan untuk like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mari kita langsung mulai saja. Di sini sudah ada satu deck kartu dan kita akan shuffle kartunya untuk mengetahui apa yang menunggumu di tahun 2021 ini, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Virgo. Kita akan shuffle kartunya dan kita akan ambil 4 kartu. Ada Page of Pentacles, ada Five of Cups, ada Ten of Swords, ada Knight of Swords. Oke, jadi dari keempat kartu ini, sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena artinya sedikit tidak enak karena di sini di tahun ini khususnya untuk kamu yang berzodiak Virgo, kamu akan mengalami kerugian material. Dalam hal ini bisa aku katakan ekonomi ya. Nah, kerugiannya ini bisa dalam skala besar ataupun skala kecil. Tidak, bukan skala kecil, tapi aku rasa bisa di skala menengah bahkan. Minimal di skala menengah. Jadi skala menengah bahkan di skala besar. Jadi kamu harus benar-benar waspada di sini. Karena di sini ada Page of Pentacles, ada Five of Swords dan ada Five of Cups dan ada Ten of Swords. Di mana kamu kehilangan material dalam jumlah yang membuat kamu benar-benar merasa sangat putus asa dan sedih. Jadi aku bisa simpulkan mungkin dalam jumlah yang menengah sampai ke besar. Jadi kamu harus benar-benar waspada di sini. Makanya ada kartu Knight of Swords di sini. Di sini kamu sangat disarankan kamu harus berani mengambil tindakan apabila memang ada tanda-tanda material kamu mungkin sudah mulai ada tanda-tanda bisa sedikit lari. Mungkin kamu berinvestasi ke suatu broker ataupun suatu saham ataupun suatu investasi lainnya dan ternyata kamu sudah melihat ada tanda-tanda ternyata investasinya kurang baik, kamu harus langsung mengambil tindakan di situ agar kerugian material yang kamu alami tidak semakin parah. Nah, kurang lebih seperti itu dari tafsiran 4 kartu ini. Pada intinya adalah kamu harus benar-benar waspada karena di tahun ini kamu akan mengalami kerugian material. Dan pastinya dengan tindakan yang cepat
minimal kerugian tersebut bisa kamu minimalisir. Nah, kita akan coba konfirmasi kembali dan lihat lebih jelas dari keempat kartu berikutnya ya. Ada Knight of Cups. Ada Knight of Wands dan ada Seven of Cups. Akan ambil satu kartu lagi. Oops. Ada The Hermit. Dan di bottom of the deck kita ada Six of Pentacles. Aku rapikan dulu ya, agar terlihat lebih jelas. Oke, jadi di sini ternyata dari keempat kartu berikutnya di sini dijelaskan bahwa kamu akan mengalami kerugian material ini justru dari orang yang sebenarnya kedudukannya lebih tinggi dari kamu. Entah dalam keluarga ataupun entah dalam hubungan bisnis ataupun relasi profesional, aku masih belum bisa memastikan, tetapi yang pasti dia memiliki kedudukan lebih tinggi dari kamu. Bisa atasan kamu jika itu berupa pekerjaan ataupun bisnis, dan bisa juga mungkin saudara kamu ataupun orang terdekat kamu, kerabat kamu yang usianya lebih tua dari kamu, lebih besar dari kamu. Nah, justru mungkin dari ajakan mereka, investasi ataupun mungkin ajakan berbisnis dari mereka, itu yang menyebabkan kamu mengalami kerugian material. Tentunya di sini aku bukan menjelekkan mereka dan akhirnya menutup diri kepada mereka, tidak. Karena di sini ada Knight of Wands. Karena sebenarnya pada akhirnya kamulah yang memutuskan. Jadi mereka sebenarnya hanya mengajak, tetapi sebenarnya kamu yang mengambil keputusan karena prinsip kamu sendiri yang memang ingin mendapatkan keuntungan. Tentunya semua orang juga seperti itu. Tetapi terutama ini energinya sangat kuat di keinginan kamu sebenarnya untuk mengambil pilihan yang ditawarkan oleh mereka. Gitu. Ada Seven of Cups di sini. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah kartu The Hermit di sini. Artinya kamu harus mencari opini dari pihak lain. Jadi tidak hanya dari satu pihak. Mungkin memang ada ketika orang tersebut menawarkan suatu tawaran berbisnis ataupun ajakan lainnya, investasi lainnya, kamu harus mencari second opinion di sini. Kamu harus mencari pendapat dari orang yang benar-benar ahli di bidang itu. Kurang lebih seperti itu gambarannya The Hermit seperti ini. Jadi jika misalkan kamu diajak berinvestasi properti oleh saudara kamu. Nah, ada baiknya kamu mencari second opinion dari orang yang memang sudah melakukan investasi di bidang properti atau minimal marketing properti yang kamu percayai. Jadi yang benar-benar ada skill di situ. Dan dia akan bertindak sebagai hermit. Dia yang akan menunjukkan jalan ataupun memberikan kamu pertimbangan yang lebih mantap di sini. Tentunya agar kamu bisa terhindar dari kerugian material yang akan menyebabkan kamu terpuruk seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa dihindari?
kalau aku lihat di sini karena ada Six of Pentacles di sini, sebenarnya keadaan ini sangat mungkin untuk dihindari. Jadi kamu bahkan bisa, jika kamu bisa menyikapinya dengan tepat, kamu bahkan bisa mengubah yang tadinya kerugian material menjadi justru pendapat suatu peluang yang baik sebenarnya. Karena di sini ada Nine of Pentacles di sini. Nah, disinilah semesta sangat menyarankan untuk kamu harus mencari second opinion. Ini akan berperan besar agar kamu tidak salah langkah. Mengapa? Karena di readingan ini, di sini benar-benar kamu akan kamu memiliki sifat yang cukup keras di sini, pendirian yang cukup keras. Dan itu tidak diimbangi dengan penilaian objektif kamu terhadap orang yang mengajak kamu. Nah, di sini permasalahannya. Karena itulah kamu sangat disarankan untuk mencari second opinion. Apalagi tawaran yang diberikan kepada kamu itu cukup menggiurkan sih kalau aku lihat di sini, karena ada Seven of Cups di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk teman-teman Virgo. Aku sarankan di tahun ini kamu harus sedikit lebih waspada, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama untuk keputusan-keputusan investasi ataupun ajakan berbisnis, apapun yang berhubungan dengan material di sini. Dan jika memang kamu sudah mengambil keputusan, ada baiknya kamu selalu sempatkan diri untuk mencari opini pihak lainnya. Opini dari pihak yang memang sudah ahli di bidang tersebut, sehingga kamu bisa menyikapinya dengan baik. Dan pada akhirnya kamu bisa mengubah yang tadinya kerugian material menjadi suatu peluang yang besar untuk kamu. Jadi untuk teman-teman Virgo, aku mengucapkan good luck. Dan aku yakin dengan langkah-langkah yang tepat, kamu pasti bisa menghadapi tahun ini dengan lebih baik. Oke teman-teman semua, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Aku berharap semoga resonate dan pastinya semoga bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Virgo. Sampai jumpa di video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.